dari kelas 10 TO1. Datangnya saya ke sini bermaksud untuk menanyakan mengenai ruatan. Nah, sebelum menjelaskan ruatan, apakah boleh memperkenalkan diri Bapak? Saya Pak Ahmad ya, dan tahu ya tidak, tapi kita punya punya sejarah sedikit tahu lah. Ya, Pak. Terus gimana? Alasan saya menanyakan hal ini ke Bapak karena Bapak sepuh yang hampir semua orang tahu di gang ini. Jika berkenan, tolong jelaskan mengenai ruatan, Pak. Aduh, ruatan itu sebetulnya kayak semacam kebudayaan kuno ya, yang berasal dari seorang cerita lama, ini zaman prasejarah. Betara Guru itu melewati sebuah lautan. Di situ karena perselingkuhan apa percintaan, jatuhlah sperma Betara itu. Sperma itu muncullah menjadi Batara Kala, yang konon Betara Kala itu seorang raksasa yang betul-betul ganas karena makanannya itu adalah manusia hidup. Itu yang pertama dari kronologis. Kemudian bagaimana untuk menangkal Batara Kala yang jahat itu, maka orang Jawa, khususnya Jawa Tengah itu membuat suatu semacam ritual. Bagaimana membuat ritual agar anak-anak dan keturunannya itu tidak menjadi mangsa Betara Kala yang ganas itu. Karena Betara Kala seorang raksasa, wadahnya besar katanya, yang makanannya manusia. Begitu Mas, sementara. Iya, Pak. Terus gimana? Mengapa tradisi ruatan itu diadakan, Pak? Nah, tradisi ruatan diadakan itu tujuannya itu satu, untuk minta selamat kepada alam semesta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat ritual-ritual yang lagi ngetren waktu itu. Waktu itu nggak kayak sekarang, banyak orang pintar. Waktu itu belum banyak orang pintar, sehingga ritual-ritual itu dilaksanakan secara sederhana dan pasrah pada lingkungan. Kemudian ya artinya mencari selamat dunia akhirat, begitu Mas. Terus gimana? Apakah ruatan itu wajib dilakukan, Pak? Oh, wajib waktu itu. Jangan disamakan dengan zaman sekarang. Zaman waktu itu, orang yang mempunyai ciri-ciri yang harus diruat itu harus melakukan ruatan. Kalau tidak, celaka dia. Celakanya mungkin ya banyak faktor. Antara lain mungkin gimana, sebagaimana apa perlu diceritakan orang-orang yang perlu diruat kira-kira? Perlu ya? Perlu. Nah, di sini saya punya catatan kecil. Orang yang perlu diruat itu digolongkan menjadi 5 kategori. Yaitu ciri-cirinya, yang pertama itu namanya apa ini? Saya nggak jelas bacanya. Wong tua ya, orang genah ya bro. Orang yang harus diruat itu orang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut namanya ya. Yang pertama itu ontang-anting. Ontang-anting adalah anak tunggal laki-laki. Perlu saya jelaskan, kalau orang punya anak satu laki-laki, wajib hukumnya untuk di ritual atau diruat agar tidak menjadi santapan Betara Kala. Kemudian yang kedua, untang-anting, ya, lemping, apa ini? Umpang-amping. Umpang-amping itu sama kayak tadi lawannya, orang yang punya anak tunggal perempuan. Ini wajib hukumnya untuk di ritual kayak tadi ruatan. Soalnya kalau tidak diruat nanti menjadi santapan Batara Kala.
Yang ketiga kedono kedini, yaitu dua bersaudara laki-laki perempuan. Itu juga wajib hukumnya untuk di ritual apa tadi? Diruat. Yang keempat uger apa ini? Uger apa ini bro? Yaitu dua orang bersaudara anak laki-laki. Jadi orang punya anak laki dua tapi laki-laki semua. Ini wajib untuk diruat, iya. Kemudian yang terakhir kembang sepasang. Orang punya anak perempuan dua, itu juga harus di ritual diruat. Kalau tidak melakukan itu, takut mereka karena percaya pada waktu itu sangat kental sekali pada kepercayaan itu, adanya Batara Kala, maka orang-orang itu harus diruat agar selamat dunia akhirat. Amin ya. Amin. Itu cerita kuno kayak gitu. Kalau di zaman sekarang sih mungkin wah itu tahayul dan sebagainya. Ini kita lagi cerita zaman kunonya kuno banget gitu. Terus gimana lagi? Di mana biasanya ruatan dilakukan? Nah, ruatan itu dilakukan itu ada dua versi. Yang pertama itu bagi orang yang mampu, biasanya di mana dia punya banyak rezeki, dia nanggap wayang, kemudian diruat menggunakan kidalang itu. Kemudian yang kedua secara massal, itu pada bulan Mulut biasanya. Itu diadakan ritual penyelamatan seperti itu agar dia itu anak-anaknya selamat dunia akhirat, tidak menjadi santapan Batara Kala. Apalagi siapa yang harus diruat? Siapa yang harus diruat tadi di depan sudah dijelaskan. Yang diruat itu ada lima faktor, 5 golongan ya. Yang pertama orang yang punya anak laki-laki satu. Tunggal. Kedua orang yang punya anak perempuan satu. Ya. Yang ketiga orang yang punya anak dua bersaudara. Laki-laki perempuan. Tapi dua ya, dua satu. Yang ketiga orang yang punya anak laki-laki semua, ya kan? Ya. Itu yang terakhir orang yang punya anak dua tapi perempuan semua. Tadi yang dua laki-laki semua, dua perempuan semua, wajib hukumnya untuk diritual diruat. So kalau tidak diruat, dia punya kepercayaan nanti akan menjadi santapan Batara Kala yang tadi jelmaan dari raksasa yang ganas tadi. Sementara begitu yang kami tahu, yang kami dengar, yang kami lihat atau yang kami pelajari lah. Jelas kurang komplit ini ya, jelas kurang komplit. Lebih komplit silakan pelajari di sejarah-sejarah zaman dulu. Apalagi kapan tradisi ruatan dilakukan? Ya, tadi udah disebutkan kan. Di ruat itu ada dua versi. Yang pertama bagi orang yang mampu, mungkin secara pribadi kapan saja bisa. Tapi bagi orang-orang yang tidak mampu, mungkin di bulan-bulan Mulut biasanya itu dia secara massal untuk membuat semacam ritual ruatan tadi. Oke? Apalagi udah Pak. Udah. Nah, semoga sekelumit keterangan ini menjadi suatu pencerah atau suatu tambahan pengetahuan yang ini adalah cerita-cerita kuno. Jangan disamak atau dibandingkan dengan zaman sekarang. Mungkin kalau zaman sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Ini kita lagi cerita zaman waktu itu gitu loh. Oke ya? Ya Pak. Ya, dah, makasih, monggo. Terima kasih untuk informasinya mengenai ruatan. Mohon maaf jika mengganggu waktunya Bapak. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mudah-mudahan manfaat ya Mas. Ya, makasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Selamat sore juga. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Tumira.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faiz Agus Ramdhani dari kelas 10 TO1. Ya, Di sore ini saya akan mewawancarai Ibu. ya boleh. Kalau boleh tahu, di sini ada tradisi. Di sini ada tradisi yang namanya tradisi ruatan. Bu, apa itu tradisi ruatan? Tradisi ruatan adalah ritual pensucian dan pembebasan dari malapetaka atau nasib buruk yang berasal dari Jawa. Berakar dari cerita pewayangan, sejarahnya dimulai dari kisah Batara Guru yang memiliki anak raksasa yang bernama Batara Kara yang memakan wong sekerta, yaitu orang-orang yang bernasib sial. Ruatan kemudian dilakukan untuk melepaskan orang-orang ini dari ancaman tersebut, umumnya dengan menampilkan pertunjukan wayang kulit dengan lakon Murwakala. Siapa yang biasanya diruat? Biasanya orang-orang yang masuk dalam kategori Sukerta, yaitu mereka yang dianggap bernasib sial atau beresiko mendapatkan kemalangan dalam hidupnya. Nah, ciri-ciri orang yang biasanya diruat, yang pertama, ontang-anting, yaitu anak tunggal laki-laki. Nah, yang kedua, unting-unting, anak tunggal perempuan. Yang ketiga, kendana kendini, 2 bersaudara, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Yang keempat, uger-uger lawang, 2 bersaudara, keduanya laki-laki semua. Yang kelima, kembang sepasang, yaitu 2 bersaudara, keduanya perempuan semua. 6, anggana, anak tunggal karena semua saudaranya meninggal. Yang terakhir, anak yang lahir pada waktu atau kondisi tertentu, misalnya yang lahir saat terjadinya gerhana atau saat tertentu dianggap membawa kesialan. Di mana biasanya upacara ruatan dilakukan? Biasanya acara ruatan dilakukan di rumah keluarga atau di tempat-tempat keramat. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan upacara ruatan? Biasanya waktu yang tepat untuk melakukan acara ruatan yaitu pada bulan Muharram. Nah, tetapi bisa juga dilaksanakan pada bulan Selo. Bulan Selo itu bulan Jawa atau bulan lainnya tergantung tradisi lokal. Mengapa upacara ruatan dilakukan? Nah, upacara ruatan biasanya itu dilakukan untuk membersihkan diri dari pengaruh negatif, terus juga sial ataupun mara bahaya. Nah, ruatan sering dilakukan saat seseorang hidupnya penuh dengan masalah yang bertubi-tubi atau bahkan ada kutukan atau nasib buruk yang mengintainya. Bagaimana ruatan dilakukan? Nah, ruatan itu dilakukan melalui serangkaian ritual yang berpusat pada pertunjukan wayang kulit dengan lakon Murwakala, diikuti dengan pembersihan diri melalui siraman kembang, potong rambut, serta prosesi sesajen seperti melarung atau menanam potongan rambut. Makna sesajen di upacara ruatan. Nah, makna sesajen dalam upacara ruatan sebagai sarana untuk memohon keselamatan, membersihkan diri dari sengkala atau nasib sial, dan sebagai
bentuk rasa syukur serta penghormatan terhadap alam dan leluhurnya. Oke Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.